Anarki internasional. Anarki internasional adalah istilah dalam hubungan internasional yang merujuk pada keadaan dunia saat ini, di mana tidak ada otoritas pusat, pemerintah dunia, ataupun world government yang memiliki kewenangan atau daya paksa yang lebih tinggi untuk mengatur hubungan antar negara-negara di dunia. Dalam sistem anarkis ini, setiap negara berdaulat bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya masing-masing tanpa otoritas yang lebih tinggi untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Konsep ini adalah dasar dari teori realisme dalam hubungan internasional yang menyiratkan bahwa setiap negara harus mengandalkan dirinya sendiri untuk keamanan dan kesejahteraan mereka, yang umumnya dilakukan melalui peningkatan kekuatan militer ataupun melalui pembentukan aliansi. Anarki internasional di sini bukan berarti sebuah kekacauan total, melainkan lebih menggambarkan sebagai suatu ketiadaan pemerintahan dunia yang dapat memaksakan aturan dan ketertiban di antara negara-negara berdaulat. Persaingan antar negara. Persaingan antar negara adalah konsekuensi dari anarki internasional. Negara-negara sering terlibat dalam persaingan untuk kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh karena tidak adanya struktur yang memaksa mereka untuk bekerja sama. Persaingan ini dapat mengarah pada konflik, aliansi, dan strategi keamanan untuk mengatasi ancaman dari negara lain. Limitasi hukum internasional. Hukum internasional berupaya untuk mengatur hubungan antar negara dan menciptakan kerangka kerja untuk mengatasi konflik dan mendorong kerjasama. Namun dalam konteks anarki internasional, hukum internasional memiliki beberapa keterbatasan. 1. Tidak adanya otoritas pusat. Hukum internasional tidak memiliki otoritas pusat yang memaksa kepatuhan. Ini berarti negara-negara dapat memilih untuk tidak mematuhi hukum internasional jika mereka merasa kepentingan nasional mereka terancam. 2. Kepentingan nasional dan selektivitas. Negara-negara seringkali mematuhi hukum internasional secara selektif berdasarkan kepentingan nasional mereka. Mereka mungkin mendukung atau menentang hukum internasional sesuai dengan keuntungan strategis atau ekonomi yang diharapkan. 3. Penegakan hukum yang terbatas. Mekanisme penegakan hukum internasional seringkali lemah atau tidak efektif. Sanksi atau tindakan retaliasi mungkin tidak cukup kuat untuk memaksa kepatuhan, terutama terhadap negara-negara kuat atau berpengaruh. 4. Konflik dengan hukum nasional. Negara-negara mungkin menghadapi konflik antara kewajiban internasional dan hukum nasional mereka. Ini dapat menyebabkan ketegangan dan kesulitan dalam menerapkan hukum internasional secara konsisten. 5. Dinamika kekuatan dan ancaman. Dalam anarki internasional, dinamika kekuatan dan ancaman dapat mengesampingkan upaya hukum internasional. Negara-negara mungkin lebih fokus pada strategi keamanan dan aliansi untuk mengatasi ancaman daripada mematuhi hukum internasional. Dalam anarki internasional, hukum internasional berfungsi sebagai panduan dan mekanisme untuk bekerja sama, tetapi keterbatasannya mencerminkan realitas bahwa negara-negara tetap beroperasi dalam lingkungan yang didominasi oleh kepentingan nasional dan persaingan kekuatan. Semua keterbatasan tersebut di atas dapat kita lihat dalam berbagai konflik di dunia saat ini, dari invasi AS ke Irak dan Afghanistan, sengketa laut di Laut Cina Selatan, perang Rusia-Ukraina, invasi Israel atas Palestina, dan AS yang tidak pernah menandatangani UNCLOS. Mengapa negara produsen atau negara kaya tetap kaya, dan negara konsumen atau negara miskin tetap miskin? Ketika kita mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, umumnya kita hanya akan mendapat jawaban normatif, seperti permasalahan infrastruktur, keahlian, dan lain sebagainya. Namun menghindari satu logika sederhana yang paling krusial. Karena bisa Anda bayangkan, ketika Anda adalah negara produsen, dan saya adalah negara konsumen dengan 300 juta penduduk. Apa yang akan terjadi ketika saya sebagai konsumen Anda tiba-tiba beralih menjadi negara produsen? Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda sebagai negara produsen akan kolaps? Pada keadaan tersebut, Anda tidak hanya akan kehilangan 300 juta konsumen Anda, tetapi bahkan 300 juta konsumen Anda tersebut justru malah berbalik menjadi pesaing Anda di pasar global. Dan pada kondisi tersebut, apakah Anda akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja? Tentu saja tidak. Negara produsen akan mempertahankan dengan segala cara eksistensinya sebagai negara produsen, industri, atau maju.
dan negara produsen tidak akan pernah mau berada di posisi terbalik di mana mereka justru malah menjadi negara konsumen. Oleh karena mereka sangat tahu bahwa hal itu akan menghancurkan mereka. Inilah anarki internasional. Jala Samudra Institute, Asymmetric Warfare Department, Reverse Social Engineering. Kesadaran itu sudah ada pada Anda.